Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marhaban ayahanda. Saya berbicara tidak lama. Setelah itu kita rapikan bagaimana kajian kita di kita libur apakah minggu depan masih ada. Kita tanya sama ayahanda, biar ayahanda yang merapikan. Dan kita sekarang menerima harta warisan bid'asib, usbah atau asabah. Asabah itu dia menghabiskan harta sisa. Jadi arti asabah itu may yastahiqu kulla amal idza farad. Kalau dia sendirian habis diambil. Dan setelah diambil oleh orang-orang yang lain hak masing-masing, seperti yang telah ditentukan seperempat tadi, 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan sisanya dia habisin. Ya, itu arti asabah. Itu diloncat-loncat saja. Kita kejar ini sebelum Ramadan sudah selesai. Kemudian asabah itu nasabiyah, secara keturunan, yang boleh menghabiskan harta secara keturunan yang orang itu semua tidak ada yang perempuan laki-laki. Kekuatan laki-laki menghabiskan harta semuanya, tidak masuk perempuan. Terus, tapi kalau dia setingkat dengan perempuan, gara-gara dia dengan ada laki-laki setingkat dengan dia ikut digalong kepada orang yang ambil sisa. Contoh, anak kita perempuan itu ngambil kalau sendirian berapa? Setengah. 1/2. Kalau sendirian. Tiba-tiba ada adiknya atau kakaknya laki-laki. Anak kita ada laki-laki ada perempuan. Kalau sendirian perempuan 1/2. Tapi karena anak abangnya, ini dia berdua, abangnya jadi asabah, adiknya dia diikutin asabah kepada abangnya atau kepada adik laki-lakinya. Asabah ya bighairi namanya. Ya, itu satu. Siapa saja, semua laki-laki kecuali suami itu nggak bisa ngabisin harta, dan saudara seibu kemarin itu nggak bisa. Kalau yang lain, bapak bisa menghabisin harta, kakek bapak dari bapak bisa menghabisin harta, al-ibnu putra, ibnul ibni putra dari putra, cucu dari laki-laki, kemudian saudara seibu sebapak yang laki-laki, atau saudara sebapak yang laki-laki, atau nggak usah terlalu panjang nanti, keponakan itu jauh nanti, biar itu dulu. Jadi yang menghabiskan harta ya semua laki-laki kecuali suami laki-laki kan nggak bisa ngabisin dia. Yang kedua, saudara laki-laki sebapak, seibu itu nggak bisa menghabisin. Sedangkan ayah, kakek, anak putra laki putra, kemudian cucu dari putra, cucu dari anak laki-laki, kemudian saudara yang laki-laki 1000 sebapak atau sebapak saja, itu semua bisa menghabisin harta peninggalan orang meninggal dunia. Itu dulu jelas.
Kok kurang semangat jelas? Ya. Kemudian kita jangan belajar asabah. Kalau bahasa kita kuning ya. Asabah bi ghairi, asabah bi nafsi, asabah ma ghairi. Ini takut nanti hilang yang kemarin. Ini udah detail ini. Kita biar tambah kurang bagi kali. Kalau sudah kuadrat nanti hilang kemarin. Ya, itu aja dulu. Ya, kemudian kaidah mengambil harta warisan oleh kaidah apa? Oleh ada yang asabah tadi, asabah yang laki-laki tadi. Siapa asabahnya? Ayah, anak laki, cucu laki-laki. Oh, satu yang jawab. Saudara laki-laki. Ayah dari ayah kakek. Apa lagi? Anak laki-laki. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus saudara laki-laki seibus bapa. Saudara laki-laki seibus bapa atau saudara laki-laki sebapa. Cara mengambilnya, bagi dulu. Ini singkat saja nih. Kalau kita baca ini 3 lembar nih. Kita baca yang dalam otak saya aja. Bagi dulu yang poin-poin yang 1/5, 1/3, 1/2, 1/4. Yang 1/4 bagi dulu. Begitu sisanya, dah. Tapi kalau putra putrinya, memang putri satu, tapi kan ada abangnya. Itu nggak boleh ngambil dia 1/2. Dia bersama abang ngambil. 2 tambah 1. 2/1. Ya. Begitu juga saudara seibu sebapa. Ada saudari seibu sebapa juga. Nggak boleh ngambil saudari seibu sebapa itu misalnya sekian, enggak. Dia ada saudaranya. 2/1. Itu dulu jelas. Ini jawabannya jelas gitu aja. Walaupun masih kurang jelas. Daripada ngulang lagi capek, ulang lagi jelas. Meskipun biar ketawa. Ini kan mau Ramadan kita. Saya doakan, ini udah saya bilang sama Pak Mul. Saya nanti akhir Ramadan ada ceramah sekali di sini. Cuma kata Pak Mul dijadwalkan sekarang, ya saya bilang saya lihat nanti. Pokoknya di akhir Ramadan dekat-dekat Lebaran ada 1 kali lah. Saya mau buka puasa enak sini lah. Masa nggak buka puasa enak? Kata Pak Bambang, apa mana? Pak Bambang, enak itu paling-paling mie Aceh katanya. Ada payah Pak Bambang. Kalau cuma mie Aceh nggak enak lah. Ya, itu singkatnya ya, singkat saja. Kemudian nanti kita akan maaf ya, biar kita kembangkan. Kalau tidak nanti baru kita sambung kembali. Kita kembangkan, kita serahkan ini. Ada 2 hal. Coba dengar baik-baik. Khusus Pak Ketua Pengajian nih dan Pak orang tua kita Pak Haji Sofyan dan Ketua Pengajian anak muda kita ini Ustadz Haji Anwar. Ini anak muda nih dibanding dengan saya muda beliau. Jadi ini ada 1 kali pertemuan lagi ya, perasaan saya insya Allah akan sampai kepada namanya, kalau ada dia si pulang nggak dapat apa istilahnya, dia hijab itu gara-gara ada anak laki-laki, adik laki-laki perempuan nggak dapat. Nah, kenapa? Karena ada putranya. Mau saya kan adiknya nggak dapat juga loh, nggak dapat. Itu yang kita akan bicarakan nanti sekali aja. Nah, untuk selanjutnya apakah minggu depan atau bagaimana
kita serahkan kepada ayahanda yang amat berhormat, kata orang seberang. Kata orang seberang, ayahanda yang amat berhormat, Bapak Profesor, Doktor, harus Kiai Haji sudah ini. Sebenarnya beliau Masya Allah, karena khutbah di mana-mana. Haji Ismail. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Coba di pertanyaan atau apa sekarang? Ya. Mana mic-nya? Oh, ada. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur bahwa kesempatan tanya jawab, kesempatan untuk bertanya yang khusus berkenaan dengan waris, sebelum lanjut kepada pembahasan berikutnya, seperti sekarang ini kita sudah memasuki tahap akhir dari pembicaraan kita tentang waris, tapi tentu masih ada hal-hal yang seperti tadi dituliskan Ustaz, itu kan masih memerlukan penjelasan nanti yang khusus lagi, dan penjelasan itu tentu saja terkait dengan jumlah atau nama orang-orang ya, karena kalau kita membicarakan seperti sekarang ini, betul kata Ananda tadi bahwa jawab saja jelas sungguh pun tidak jelas. Nah, ini karena rumitnya melalui telinga. Sebenarnya kalau melalui mata itu lebih mudah menangkapnya. Nah, tapi karena ini melalui telinga dan melalui telinga ini, kita untungnya dibantu oleh Pak Iza. Yang mana Iza? Ini Reza nih. Rizal. Rizal Pak namanya. Bukan Reza. Bukan. Kenapa dari dulu saya panggil Reza? Aman-aman aja. Yang penting kenal wajah. Yang penting kenal wajah. Saya bilang Rizal, iya katanya. Jadi jujur tapi kurang jujur ini. Ya. Izal. Kacau ini udah 15 tahun lah. Zal. Hah? Zal, Panggil Zal. Ya Zal aja kan. Iza. Bukan Zal aja. Iza. Nah, jadi yang banyak merekamnya beliau. Jadi nanti sesudah direkam seperti sekarang, itu nanti akan dicoba bersama-sama dengan tim kecil, yaitu seperti Pak Bambang, Pak Keke, gitu ya. Itu nanti kita upayakan supaya jelas betul, karena kalau terus ditelusuri ini sampai jauh begitu, itu belum tentu kejadian juga di dalam hidup ini. Kemungkinan sebenarnya sampai di sini kebanyakan. Jadi katakanlah sampai cucu itu bergeraknya di sana. Tapi cicit juga bisa terjadi terus ke bawah ataupun terus ke atas. Nah itu nanti kami minta bantuan juga, kalau sudah dibuat konsepnya nanti merupakan suatu buku kecil mengenai waris gitu, itu kita minta juga kalau ada yang salah nanti atau ada yang kurang, kita minta kepada
Anda untuk melihatnya. Tapi itu tidak kerjakan, sesudah selesai dulu ini semuanya. Kemudian sekarang dalam waktu yang singkat ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan baik mengenai waris ini atau juga berkenaan dengan menghadapi bulan Ramadan, apa yang perlu diketahui sebelumnya. Nah, itu bisa ditanyakan malam ini. Misalnya hubungan sholat dengan berpuasa itu bagaimana gitu ya. Hubungan antara bulan Ramadan kan sering sekali disebutkan tadi dengan bulan Rajab, Sa'ban. Saya baru dengar juga tadi ada ceramah itu bahwa Al-Quran itu diturunkan sebenarnya bukan bulan Ramadan, tapi diturunkan bulan Sa'ban. Nah, alasannya karena disebutkan bulan Ramadan, padahal itu bulan Sa'ban supaya ada kesempatan Rasulullah itu untuk memasyarakatkannya, katakan. Jadi kalau bulan Ramadan nanti tidak banyak yang tahu dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, dipersilakan supaya kita memasuki bulan Ramadan itu nanti tidak seperti sebelumnya saja itu sudah puasa sudah, padahal sebenarnya ada peningkatan karena ada peningkatan pengetahuan kita, jadi praktek puasa kita juga akan agak meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu kita berbicara tentang Idul Fitri, apalagi kalau sempat nanti pada minggu terakhir dari bulan Ramadan itu sempat kita ceramah di sini dan ada pertanyaan di sini mengenai hari raya itu bagaimana, atau juga misalnya sedekah ataupun zakat itu bagaimana. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya mengenai waris. Ada seorang ayah atau suami memiliki harta cukup banyak secara fisik, tapi secara legalitas bukan atas namanya, atas nama istrinya. Semua harta yang dimilikinya semua atas nama istrinya. Ketika suami atau ayah ini meninggal, apakah harta-harta itu bisa menjadi harta waris bagi anak-anaknya atau harus menunggu istrinya meninggal? Karena secara legalitas namanya adalah nama istrinya harta tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Saya kasih contoh saja. Ada seorang menteri. Kalau saya sebutkan nama, ini beliau ini hafal. Jangan-jangan muda beliau sempat berkenalan dengan menteri itu. Ada seorang menteri. Dia karena yang orang menteri dulu lah waktu Soekarno kan banyak duit. Jadi beli tanah di mana-mana. Cuma disuruh bayarnya sama sopirnya. Kamu bayar sana. Kalau minta KTP, ya KTP kamu aja tulis. Nggak sempat menteri, kapan sempatnya? Jadi semua pembelian tanah di mana-mana, berhektar-hektar di pinggir jalan, di pinggir kota, dan itu semuanya atas nama sopirnya. Sopir. Tiba-tiba menteri mati. Nah, ini saya tanya ini tanah yang atas nama sopir itu punya siapa? Punya menteri atau punya sopir? Punya menteri. Namanya di sertifikat namanya siapa? Sopir. Tapi punya sopir enggak punya menteri. Contoh yang kedua. Oh, bukan contoh kedua. Itu akhirnya tahu nggak, meninggal menteri itu anaknya berapa orang?
Yang dia miliki, yang punya menteri, yang punya sopir ini nggak tersentuh. Sampai sopir itu jadi orang terkaya di kecamatan itu. Ini satu, ini ada, nggak boleh saya tunjukkan. Ini Pak Profesor tahu, saya tahu kira. Yang kedua, contoh yang kedua. Ada orang perlu banyak mobil, cuma nggak boleh dibeli atas nama dia karena progresif, kena pajak progresif. Akhirnya minta KTP, pinjam KTP bapak punya, dibeli mobil saya, nama bapak. Ini pinjam, ada 15 orang, 15 mobil. Pertanyaannya, mobil itu mobil siapa? Namanya orang itu, orang punya KTP, tapi mobil dia enggak? Bukan. Mobil apa? Jawabannya, kalau begitu seorang suami dari Padang, dia kalau beli sesuatu atas nama Istri. Nggak tahu orang Padang ini semua. Membeli sesuatu atas nama istri, beli ruko atas nama istri, beli supermarket atas nama istri, beli ini, semua rumah tanah atas nama istri. Meninggal dunia itu atas nama istri. Punya siapa? Punya suami atau punya istri? Suami. Kok kurang jawab? Ya suami. Ini punya suami atau punya istri? Ya suami. Punya suami, cuma nama doang istri, kayak mobil tadi. Istri jaga doang. Kenapa dibeli atas nama istri? Jangan ribut. Yang penting atas nama kamu. Kau perempuan kalau atas nama dia kesenang. Tapi bukan punya kamu itu. Cuma ambil KTP doang. Jawabannya 100% milik suami. Nama hantu belau gak ada urusan. Itu milik suami. Kalau istri tidak mau, begitu meninggal dunia, dia tidak mau, itu katanya punya dia, sama dengan sopir tadi. Mengklaim langsung punya dia, padahal bukan punya dia. Ini adalah memakan harta yang tidak halal. Pencurian. Pak Haji Ismail minta KTP saya beli mobil, nggak tanggung-tanggung Alphard. Dia berapa? Alphard. 1,5 miliar, 2 miliar. Kenapa nggak beli atas nama beliau? Apa tadi, progresif? Akhirnya begitu beliau sudah berumur begini, saya kirim polisi. Pak polisi, mobil saya diambil orang. Siapa? Profesor Ismail ambil. Dia ditilang tengah jalan, dilihat mana KTP STNK Dr. Rosli. Ini punya siapa? Punya saya, kata beliau. Nama? Enggak. Diambil ya. Dan langsung dikasih sama saya. Halal atau haram saya pakai? Haram. Walaupun nama saya. Nama istri, tapi bukan istri punya itu. Nama sopir, bukan milik sopir itu. Hukum dunia legal. Hukumnya adalah tetap milik yang punya uang. Kecuali kalau bosnya, majikannya mengatakan tanah itu berapa? Ini atas nama kamu, untuk kamu. Ini sedekah lillahi ta'ala karena sudah lama bergaul dengan saya sopir. Tapi yang lain kan itu punya dia. Yang lain nggak boleh, walaupun punya atas nama dia. Istri, dipanggil istri, panggilnya. Istri, ya. Ini tanah yang di Padung 50 hektar itu untuk kamu. Atas nama kamu ya, iya. Yang lain atas nama dia, tapi bukan punya dia, punya suami. Kalau istri mengklaim nggak bagi-bagi, istri telah memakan harta yang tidak berhak dia makan. Itu namanya, apa namanya? Khianat terhadap harta orang. Semuanya begitu. Maka banyak pencucian uang kan ada atas nama orang lain. Itu bukan atas nama orang lain. Jangan bilang dia wagrosi, jangan ke situ dulu lah. Yang jelas bukan atas nama orang, atas nama keponakan, atas nama apalah hantu belau lah, tapi bukan punya dia. Itu pencucian. Dan begitu kembali kepada pertanyaan tadi,
ya, atas nama istri, tanya sama suami, saya punya sertifikat tanah 100 sertifikat punya bapak, karena bapak bekerja di kantor pajak pokoknya. Kantor pajak kan banyak untungnya ya. Ada 100 sertifikat. Terus harus tanya, bapak yang untuk saya yang mana? Padahal nama dia semua kan? Tapi yang untuk saya mana harus tanya. Untuk kamu mesti, sertifikat ini untuk kamu. Nah itulah punya dia. Yang lain tetap punya bapak walaupun nama dia. Kalau meninggal dunia si bapak, wajib dibagi. Yang punya bapak walaupun atas nama istri, yang punya bapak itu dibagi. Kalau bapak punya anak, istri itu 1/8 dari harta bapak itu. Jawab serentak. Jelas. Ini jelas dan memang jelas. Ya. Apakah keputusan waris itu kan mesti dipisahkan atau dilegalkan oleh pengadilan agama? Tidak. Oh tidak. Oh, baik. Urusan ahli waris tidak harus masuk pengadilan agama, kecuali kalau sudah berantem. Sengketa. Kalau sudah berantem, itu masuk. Kalau misalnya tadi istrinya tidak mau memberikan, Itu berantem namanya. berarti berantem. Itu berantem. Kan dibawa ke pengadilan agama. Apakah pengadilan agama melihat legalnya tadi? Itu atau- melihat sertifikat. Oh, Berarti istri yang khianat. Walaupun dia menang, dimenangkan, tetap ia khianat. Itu punya suami. Terima kasih, Pak Ustaz. Mobil Pak Profesor ayah Anda, tapi karena nama saya menang kan? Tapi tetap saya makan uang haram. Jawab serentak jelas. Ada yang lain? Ustaz, Ya, silakan. jadi dalam pembagian warisan itu Allah cuma melihat harta aja. Walaupun harta itu harta korupsi haram, tetap aja dibagi sesuai aturan di agama ya Ustaz. Oke. Saya punya harta 1 triliun. Saya kerjanya dia Gojek. Orang Gojek punya harta berapa? 1 triliun. Cuma hari-hari saya adalah tukang sapu, tukang antar surat di kantor pajak umpamanya. Pulang-pulang Gojek, kerjanya kantor pajak, ngantar surat. Uangnya 1 triliun. Dengan bahasa lain begini, Joshua yang meninggal dunia itu, yang ditembak oleh Sambo, itu 100 triliun di bank di rekeningnya kan? Ini pertanyaannya. Kalau pengadilan mengatakan rekening dia ya uang dia. Tapi KPK mengatakan tidak. Alur uang ini dari sini, ya terserah. Putuskan oleh mereka dulu. Yang diputuskan. Kalau uang dia dialah, kalau bukan bukanlah. Makanya kalau saya uang korupsi, tapi tidak ada bukti saya korupsi, belum diproses korupsi kan begitu. Itu tetap masih uang warisan. Kalau saya mati diwarisin. Tapi kalau begitu sebelum saya mati, saya punya uang 100 triliun, diperiksa rupanya yang uang saya cuma 1 juta. Selebihnya uang korupsi. Kata KPK itu uang negara. Yang saya 1 juta uang saya. Yang 1 juta itu sudah dibagi. Yang uang negara itu kembalikan. Karena udah hukum begitu. Tapi sebelum orang tahu, atau begini, Reza yang KPK, begitu saya mau kecium baunya, langsung saya kasih, Mas, bagi 4 kita. Kata Reza, tetap tidak proses lagi kalau begitu. Kasih dia 20 triliun, diam sudah. Kan begitu permainan sekarang. Jawabannya, terlepas uang haram, uang halal, kalau belum ada kejelasan, uang saya itu tetap diwarisin. Kalau itu uang haram, saya dengan Allah hari akhirat mewarisi kepada anak cucu uang yang haram itu.
Itu urusan saya dengan Allah nanti. Sebaiknya, ya sebaiknya ini ngomong sebaiknya, jauhkan diri dari uang haram itu. Kan gitu ya. Itu jawabannya. Ada yang lain? Abang tidur. Enggak, lagi mikir. Siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengulang pertanyaan yang sebelumnya tentang seorang suami yang punya apa-apa ya. Jadi hadapannya itu semuanya punya istri yang memelihara gitu ya. Semuanya punya istri Punya istri atau murni punya, atas nama istri? enggak, murni punya istri murni ya. Jadi si suaminya hanya kayak sebidang tanah gitu kan, jadi sekali gitu. Dan ketika si istri itu meninggal, si anak ini haknya itu hanya yang sebidang tanah itu atau gimana? Jadi si anaknya itu, anak laki-laki itu dapat warisnya itu yang dari istri yang meninggal itu, dari ayah yang meninggal itu, yang sebidang tanah itu datang di mana? Ya baik. Seorang ayah punya tanah hanya sebidang tanah, cuma 50 meter, 5 kali 10. Ya 50 meter untuk jual sayur cocok, kecil. Istrinya janda kaya dinikahin oleh ayahnya. Itu janda kaya, punya hotel di Singapura. Itu maksudnya Pak Slamet. Begitu kan? Siapa yang mati sekarang? Ayahnya. Kalau ayahnya mati, yang satu petak tadilah dijadi warisan. Begitu dibilang hotel Singapura punya istri, kata istri enak aja. Punya gua itu bukan punya lo. Gua belum mati. Kok diwarisin segala belum mati? Yang siapa yang mati, harta dia yang diwarisin. Contoh, janda kaya tadi, dia bawa anak dari suami yang lain. Ini bapak duda miskin, dia ada anak juga, nikah dengan janda kaya. Tanahnya berapa si ayah? 50 meter, 5 kali 10 meter. Yang istri? Lebih kaya dia di Sambo. Jawabannya, yang meninggal siapa? Bapak meninggal. Yang 50 meter itu dibagi 1/8 kepada istrinya. Anak-anaknya sudah selesai. Anak-anaknya. Anak istri nggak dapat, nggak ada hubungan dengan ayah itu. Begitu meninggal istri, hartanya diambil oleh suami kalau masih ada suami. Ya, 1/4. Anak istri diambil. Anak suami nggak ada urusan, bukan anak istri itu. Jawab serentak jelas. Ini jelas benar jelas atau jelas kurang jelas? Jelas, benar jelas. Ya, yang lain? Siapa lagi? Aprila. Ya Ustaz, sekali lagi. Ya, silakan. Di zaman Rasulullah, para sahabat itu kan pada itu muda kaya semua. Pas meninggal dunia tuh mereka pada umumnya tidak ada warisannya, minimal lah gitu Ustaz. Sepertinya Islam mencontohkan seperti itu. Jadi nggak perlu. Sahabat ada yang ada warisan, tapi rata-rata warisannya kecil-kecil. Iya, kecil. Kenapa? Karena mereka lebih menjurus kepada wakaf. Waktu dia masih hidup, mewakafkan hartanya, bersedekah-sedekah banyak, kebutuhan Rasulullah dihabisin. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab sampai nggak punya memiliki apa-apa kecuali sedikit. Utsman bin Affan kecuali sedikit. Sama-sama rata-rata itu sedikit warisannya. Selebihnya kenapa? Waktu hidup itu ke agama semuanya digunakan. Di kita enggak. Kalau hidup, Sosmed itu hartanya banyak di sosmed media. kita untuk pribadi disimpan ke-7 keturunan. Kalau kita minta uang untuk pesantren, anak yatim pesantren kayak pesantren saya, paling-paling 50.000 dia kasih. Uangnya itu
triliun. Tapi yang dikasih berapa? 50.000. Sahabat bukan begitu. Uangnya triliun, setengah triliun dikasih. Nanti datang lagi setengah sisa kasih. Tinggal cuma 2-3 juta untuk hidupnya. Itu beda zaman. Makanya pesantren saya nggak jadi ini. Dan nggak jadi. Ini saya buat cuma plafon aja. Minta duit cuma 90 juta plafon. Tai burung itu tiap hari penuh tai burung. Ngepel penuh tiap hari ngepel. Belum selesai. Baru dapat duit cuma 750.000. Itu sudah 2 bulan cari dana. Begitu itu sahabat sekarang, sahabat dulu beda, Bang. Jawab sekarang jelas. Akan lemas jawabannya. Jelas. Ya silakan yang lain. Ayo. Kalau nggak ada, ikut apa? Ikut tanya. Saya kira ikut jelas. Ya silakan. Seandainya ada suami istri punya anak 5 kecil. Dari suami dan istri itu. Ada 5 laki perempuan. Ya, laki perempuan. Ada laki perempuan. Suatu kisah akhirnya cerai. Hah? Suami istri cerai. Begitu cerai, anaknya tidak satu pun yang ikut ayahnya. Masih hidup. Nah, kemudian semua suami menikah lagi. Suatu ketika suami meninggal, itu istri yang sudah dicerai kosan anaknya tadi itu, istrinya masih mendapat waris. Anak dapat. Ya. Istri pertama. Istri Cerai. Kemudian kalau hak anak-anaknya sudah jelas masih mendapatkan anak. Nah, yang sekarang yang suami istri yang sudah dicerai tadi itu bekas istri. Nah itu mendapat hak waris karena sudah dicerai. Itu aja. Dalam agama ahli waris itu zaujah. Begitu meninggal suami, zaujahnya berapa? Istrinya itu berapa? 1 yang baru nikah. Ada mantan istri, bukan istri. Mantan nggak dapat, yang istri yang dapat. Tapi anak mantan dapat. Bukan anak mantan, Anak istri. anak dianya. Itu yang anak-anak yang gabung dengan ibunya yang telah dipisah dengan ayahnya, itu anak almarhum nanti kan. Anaknya itu mana anak mantan namanya? Anak ibunya juga. Bukan, gak ada urusan, itu anak kandung beliau itu. Masa anak ibunya? Gak ada urusan anak kandung beliau. Kebetulan dari dia atau dari orang? Dia si bapak yang meninggal itu ada anaknya dari istri yang dicerai, ada anaknya dari istri yang lain dicerai juga, ada 15 istri sudah dicerai, anaknya 67. Itu anak beliau itu almarhum dapat semua. Istrinya, mantan istri nggak dapat, istri yang terakhir dapat. Nggak ada mantan istri, nggak ada. Yang ada istri. Anaknya Dapat. semua dapat, asal keluar dari sumbinya. Dari istri ini, istri yang udah cerai, istri sana, istri yang mati ya emaknya, istri yang sana, istri di mana-mana, semua dapat. Kan anaknya. Jawab saya jelas. Ini jelas-jelas atau jelas kurang jelas? Jelas. Ya. Ya, Bagus pertanyaan semua. ya silakan Pak, siapa Pak? Hari ini buka berapa banyak yang Bapak juga. Ya, itu paling senang kita. Senang. Silakan. Izin Pak Ustaz, seandainya anak yang lahir di luar nikah, Iya. resmi. Nah, selanjutnya ibu bapaknya nikah resmi
dulu yang meninggal ya. Ini maaf, anak SMA biasa, anak SMA yang begitu kan, atau anak kuliah masih anak muda dengan anak muda berpacaran, hamil, zina, hamil, bukan dinikahkan, istrinya hamil, anak orang, dinikahkan, bukan istrinya itu kan, bukan, anak orang hamil, begitu ketangkap basah, dinikahkan, akhirnya nikah. Pertanyaannya, anak itu dalam agama hal lahir dalam nikah atau di luar nikah? Kalau di luar nikah bukan anak bapak, anak ibu. Kalau meninggal ibu, anak ini dapat. Kalau meninggal bapak, anak ini nggak dapat. Walaupun darahnya. Dari luar nikah. Jangan bilang. Ada teman saya, janganlah gitu. Jawabannya yang anak malah dalam beberapa ulama mengatakan karena itu anak di luar nikah, walaupun maknya dinikahin tapi dia di luar nikah, anak itu bukan anak si bapak. Artinya ini sebagai ulama, si bapak masih sah nikah dengan anak yang bukan yang anak zinanya itu, masih sah nikah karena bukan anaknya. Walaupun keluar dari sulbinya. Ini kan makan apa istilahnya, ayam makan pisang gitu kan. Tapi sopannya jangan. Sopannya saya berfatwa, walaupun ada ulama yang mengatakan sah nikah dengan anak zina, anak sendiri anak zina, tapi tetap walaupun sah nikah, saya minta untuk tidak melakukannya. Jawab serentak jelas. Ini jelas-jelas atau jelas kurang jelas? Jelas itu. Ya, baik. Tapi kalau dihibahkan bisa dong. Misalnya dia punya adik yang sah. Setelah pernikahan nikah, dia itu punya adik tapi hasil dari ini gitu, nikah yang resmi. Nah itu bisa dari kita kan? Gak ngerti kan? Dibahkan Setelah nikah resmi. Setelah nikah resmi Punya adik yang resmi itu adik. punya adiknya. Adiknya kan resmi lah. Iya. Itu anak lahir batin itu. Tapi kalau kita mau ngasih yang anak yang boleh. di luar nikah bisa nggak? Dikasih dihibah. Oh, hibah. Bisa. Hibah bisa banget. Kasih hibah. Masa ya? Agama tidak mengakui anakmu, tapi itu maaf ya, dihibah jangankan kepada anak itu, kepada Ustaz Usri juga siap kok. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ada lagi? Bagus pertanyaan, semuanya bagus. Sudah Ya, nggak ada. waktunya kita sholat. Iya. Kalau ada satu pertanyaan lagi, kalau ada. Kalau nggak ada, saya coba tambah dikit nih yang penting. Kalau ada anak laki-laki, anak ayah tadi yang asabah tidak menjadi asabah dan 5/6 turun nilainya. Nggak ada anak lebih kuat. Asabah ayah tidak jadi asabah. Tapi kalau ayah tidak ada anak laki-laki, dia jadi asabah. Itu poin yang pertama. Kakek? Bukan, begini. Ayah, kakek. Iya. Ayah, kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Dapat tutup gitu. Tutup. Tapi kalau ada ayah, dapat asabah. Tapi kalau ada anak laki-laki, Ya. anak laki-laki yang asabah, ayah 1/6. 1/6. Itu satu. Itu penting sekali itu. Yang kedua, anak laki-laki. Ada anak dari anak laki-laki. Jawabnya, kalau ada anak laki-laki, anak dari anak laki-laki nggak dapat. Cucu Tutup semua. ditutup oleh Ya. anak laki-laki. Dia boleh bantah, masa begitu Pak? Ayah saya kan sama dengan anak laki-laki itu. Kan adik kakak, cuma ayah saya duluan mati. Masa dia dapat, saya nggak dapat? Yang diberikan untuk anak. Kalau anak laki-laki, cucu nggak dapat. Kenapa? Kan ayah saya itu kan ayah kamu duluan meninggal. Tapi kami ini yang diberikan kepada anak bukan kepada cucu. Orang yang hidup jadi anaknya, laki-laki hidup.
Gak ada cucu juga. Diberikan uang ayah kepada anak, bukan kepada cucu. Cuma anaknya yang ayah kamu itu udah meninggal duluan, nggak diberikan. Kamu yang nggak ada bapak. Cuma maaf, di situ terjadi wasiyah wajibah. Nah, itu tadi seperti bapak bilang tadi, walaupun tidak diakui oleh agama anak kandung, wahibahlah. Nah, itu wasiyah wajibah. Dari harta warisan diberikan sedikit, jangan sampai kering gara-gara orang tuanya meninggal dunia, dia nggak dapat apa-apa. Beri sedikit lah. Jawab sebentar jelas. Baik. Itu saja saya kira. Nanti kita kembangkan. Kalau tidak, maaf kita hentikan dulu di sini. Minggu depan kalau memang tidak mau dibahas lagi, ya nanti kita mulai dengan persoalan Ramadan. Ya, minggu depan ada waktu masih? Masih satu kali lagi. Ada satu lagi? Ya, insya Allah untuk setelah Ramadan nanti baru kita lihat apa yang terbaik. Ya, makasih. Pembahasan ini masih kira-kira masih berapa banyak? Ada satu kali lagi cukup. Cuma kalau diburu, ya enggak satu kali. Orang-orang yang sebagai pendatangannya, Hah? orang-orang yang sebagai Sobah. bijak. Kalau ada ayah berarti kakek tidak dapat. Kalau ada anak berarti Cucu nggak dapat. tidak dapat. Membahas tentang itu ya. Besok. Besok. Ya. Besok yang lele bukan itu. Besok rencana saya nih. Rencana tadi semulanya. Rencana menghadirkan papan tulis kita buat permasalahan. Saya ada orang meninggal dunia yang ditinggalkan A, B, C, D. Siapa yang dapat? Studi kasus. Studi kasus. Itu rencana dulu. Kalau mau siap, berarti ke depan tidak dibicarakan masalah puasa. Di studi kasus, hadirkan papan tulis dengan pulpen satu atau spidol, terserah Pak Anwar nanti. Kalau tidak dihadirkan pun nggak apa-apa, berarti nggak jadi studi kasus. Papan tulisnya minggu depan atau setelah lebaran main rencananya? Kalau mau setelah lebaran bagus, berarti minggu depan kita pakai puasa. Jadi studi kasus ini setelah lebaran aja kata beliau. Begitu. Kemarin Pak Rahmat sudah siap dengan papan tulis. Kalau habis lebaran studi kasus kita lupa semua. Pokoknya begini, urusan ini saya serahkan ketua Pak presidiumnya ini, profesor ini. Silakan, bagaimana Pak? Ya, saya pikir supaya jangan ada dilangkahi baik waktunya lama ataupun karena dilangkahi oleh masalah lain-lain, ada bagusnya untuk minggu depan itu saya setuju dengan Pak Bambang. Ini kita lanjutkan, tapi dengan studi kasus itu harus disiapkan dengan baik spidolnya, kertas yang cukup lebar gitu ya, dengan papan tulis, supaya nanti kalau kita berbicara dengan itu duduknya juga mungkin harus lebih rapat gitu, nggak bisa jauh-jauh seperti ini, supaya tahu persis kita ini yang meninggal siapa, yang di bawahnya itu siapa, perempuan atau laki-laki dan sebagainya. Jadi minggu depan itu Jumat depan kita berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahagian itu. Baik, terima kasih. Cuma karena minggu depan ke minggu ketiga. Kalau ketiga saya kan buru ke bawah ke Jabal Rahmah. Ya. Jadi waktunya memang pas azan saja. Tapi insya Allah begini, kita buat studi kasus 3-4 studi kasus. Cara bagi yang penting, cara bagi harta itu penting. Makanya kalau bisa tolong dihadirkan di WA itu kita di iklan sedikit lah supaya datang banyak. Kemudian bapak bawa pulpen, bawa kertas masing-masing. Kalau mau catat,
atau mau nguping lagi pun nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara suruh bawa kertas pulpen nggak datang lagi nanti. Baik, jadi apa-apa yang perlu kita persiapkan itu nanti dari Pak Anwar nanti mempersiapkannya supaya enak penyelesaian studi kasus yang kita lihat itu apa bagaimana dan kumahamnya itu memang harus jelas betul sehingga nanti ada catatan kita nanti sudah selesai Pak Reza nanti itu mempunyai data-data seperti yang ditemukan oleh Pak Bambang tadi. Ada juga yang model begini karena banyak modelnya itu memang, dan itu perlu kita pahami sama-sama. Cuma maaf studi kasusnya jangan dilihat yang pelit-pelit yang susah. Kenapa? Untuk memahami dasar dulu. Iya, betul. Jangan terlalu ini ada keponakan tapi udah nikah di Singapura lahir anak juga. Jangannya berapa dulu? Yang datar, cuma cara pembahagiannya bagaimana? Kita harus tahu cara pembahagiannya. Kasusnya ya orang mati ada ayah, ada ibu, ada anak, ada itu aja lah. Yang cara pembahagian itu yang enak. Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada ayahanda saya, ayahanda kita, guru kita, Profesor Haji Ismail. Barakallahu fiikum fi hayatihi, mudah-mudahan sehat selalu. Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Yang penting di ujungnya tolong diiklan sedikit untuk pengajian yang terakhir besok. Kalau perlu supaya semangat, ada kalimat penutup pengajian. Pasti datang ramai biasanya. Ya, terserah bagaimana dikondisikan. Ya, terima kasih atas kebersamaan dan kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.